Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati As-Sa'idah, sarana-sarana yang bermanfaat untuk memperoleh kehidupan yang bahagia. Kita sudah sampai pada pembahasan yang keempat dari tulisan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu pada pembahasan Al-Ihtimam bi'amalil yaum al-hadir. Salah satu di antara faktor penyebab seorang bisa mendapatkan kebahagiaan adalah memusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran-pikiran masa depan atau kesedihan masa lalu. Ikhwatal iman wa akhwatal Islam, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ila an qala wa mimma yadfa'u bihil hamu wal qalqu. Di antara perkara yang bisa mengusir kegalauan, kesedihan dan kegelisahan yang ada pada diri seseorang adalah ijtima'ul fikri kullihi 'ala al-ihtimami bi'amalil yawm al-hadir, yaitu memusatkan semua pikiran, memusatkan pikiran semuanya untuk mengerjakan suatu amal, suatu pekerjaan yang ada pada hari ini, memusatkan pikiran untuk mengerjakan suatu amal atau pekerjaan yang ada di hari ini. Wa qat'ihi 'anil ihtimami fil waqtil mustaqbal, dan memutuskan diri atau istilahnya tidak memikirkan al-ihtimam fil waqti al-mustaqbal, untuk sesuatu yang belum kita kerjakan di masa depan. Galau, gelisah untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan di masa yang akan datang atau di waktu yang mendatang. Wa 'anil huzni 'alal waqti atau 'anil haznil 'alal waqtil madhi, atau dia bersedih memikirkan sesuatu atau pekerjaan yang telah lalu. Nah, ini adalah satu kaidah yang diajarkan oleh beliau, di mana seorang itu bisa bahagia jika dia konsentrasi, jika dia memusatkan pikiran untuk mengerjakan sesuatu yang dihadapi di hari ini. Tidak mikirin kemarin-kemarin, tidak bersedih kemarin kenapa begini begitu, atau dia galau, dia gelisah besok bagaimana. Namun apa? Dia fokus, dia pusatkan pikiran untuk beramal, untuk melakukan pekerjaan di hari ini. Walihada ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal hammi wal hazni. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minal hammi wal huzn, dari kegalauan, kegelisahan dan kesedihan. Fal huznu 'alal umuril madiyah. Kesedihan atau huzn ini berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat. Kenapa kemarin begitu? Kenapa kok kemarin saya kurang maksimal? Kenapa kemarin saya kok kurang profesional? Kenapa kemarin saya begini begitu? Kemarin dipikirkan. Kekurangan yang kemarin itu terlalu dipikirkan. Allati la yumkinu radduha, yang tidak mungkin kita akan kembali, atau yang tidak mungkin kita akan mengembalikannya di hari ini kemudian kita lakukan lagi, gak mungkin. Duh, seandainya kemarin saya begini begitu, aduh kemarin saya kok ngerasa kurang maksimal gitu. Ketika dia melakukan pekerjaan kemudian dia mikirkan terus,
Apa yang telah lewat dari pekerjaannya kemudian dipikirkan, aduh kemarin kok begini ya, aduh kemarin kok begitu ya. Ya, wal istidrakuha, begitu pula ya tidak mungkin dia akan menjumpainya kembali. Ya, itu sesuatu yang telah lewat. Wal hammu, adapun kegalauan, kegelisahan, alladzi yahdutsu bisababil khaufi minal mustaqbal. Ya, alham atau kegalauan ini terjadi disebabkan karena rasa khawatir ya dengan suatu pekerjaan yang akan datang. Aduh nanti saya bisa makan nggak ya? Aduh nanti saya bisa kerja nggak ya? Nanti saya kerja di mana? Nanti saya ya kapan nikahnya nanti? Wah, dia apa? Sibuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, fayakunul abdu ibnu yaumihi. Oleh karenanya beliau katakan hendaknya seseorang dia menjadi apa? Ibnu yaumihi. Ya, hendaknya seorang dia menjadi ibnu yaumihi, yaitu menjadi manusia pada hari ini. Ya, menjadi manusia pada hari ini. Yajma'u jidduhu wa ijtihaduhu fi islahi yaumihi wa waqtihil hadir. Kemudian dia mengerahkan sekuat tenaga dan kesungguhannya fi islahi yaumihi wa waqtihil hadir, untuk ya memperbaiki hari ini dan waktu-waktu saat ini. Dia fokuskan, dia kumpulkan pikirannya, kekuatannya, ya, kemudian mencurahkan segala kekuatannya untuk memikirkan apa yang ada di hari ini, pekerjaan yang ada di hari ini, amal yang ada di hari ini. Fa inna jam'al qalbi 'ala dzalika yujabu takmilul a'mali. Karena memusatkan pikiran, ya, fokus ya dalam masalah ini akan menyebabkan sempurnanya pekerjaan. Akan menyebabkan sempurnanya pekerjaan dan amal yang kita lakukan. Wa yastalla bihil 'abdu 'anil hammi wal huzni. Dan akan menjadi penawar ya kesedihannya. Ya, di samping akan menjadi penawar bagi kesedihannya. Dia fokus melakukan amal yang ada pada hari ini. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a bi du'ain atau arsyada ummatahu ila du'ain, tatkala atau manakala beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan suatu doa atau mengajarkan ya kepada umatnya suatu doa, fa innama yahutsu ma'al isti'anati billahi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan ya, jika berdoa atau mengajarkan umatnya untuk berdoa, maka beliau juga menganjurkan untuk meminta pertolongan dan keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'al isti'anati billahi wa tama'u fi fadlihi 'alal jiddi wal ijtihadi. Ya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa atau beliau berdoa atau mengajarkan doa kepada umatnya, maka beliau juga memotivasi kepada umatnya untuk minta pertolongan kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keutamaannya untuk bersungguh-sungguh ya fit tahaqquqil husul, untuk ya merealisasikan, untuk mendapatkan hasil ma yad'u bihusulihi, ya supaya dia berhasil mewujudkan apa yang dia mohonkan dalam doa-doanya. Ya, tidak hanya sekedar berdoa saja, tapi meminta pertolongan kepada Allah. Untuk apa? Untuk mengerahkan segenap kekuatan dan tenaganya. Ya, dia berusaha supaya doanya terkabul. Ya, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita selain untuk berdoa, apa? Kita berusaha. Setelah kita berdoa, ya Allah berikan kepada saya jodoh. Apa usaha kita? Ya Allah berikan kepada saya rezeki. Apa usaha kita? Tidak hanya sekedar berdoa, namun Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan untuk mewujudkan dari doa-doa yang kita panjatkan supaya kita dapatkan. Ya, supaya itu bisa kita raih. Tidak hanya sekedar berdoa kemudian udahlah pasrahkan sudah doa, tidak.
Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika berdoa, juga mengajarkan kepada kita supaya kita minta pertolongan kepada Allah, sehingga kita memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, kesungguhan untuk melakukan pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut mengantarkan kita, ya, mengantarkan kita untuk mendapatkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Nabi SAW ajarkan selain berdoa apa? Usaha supaya doa kita ini terkabul. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya. Ya, Allahumma Rabbana, ya, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Atau doa minta ditambahkan rizki, ya, atau ditambahkan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, ya. Setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan setelah itu? Ya, apa yang kita lakukan setelah? Fokus pekerjaan dari apa yang kita minta. Ya, saya pengen mendapatkan rezeki yang thayyib. Apa? Saya cari pekerjaan, saya fokus di pekerjaan yang saya lakukan. Ya, supaya apa? Saya mendapatkan apa yang saya minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa takhalli amma kana yad'u lidaf'ihi li'anna du'a muqarinun lil 'amal. Kemudian seorang hamba atau kemudian juga meninggalkan setiap yang tidak diinginkan. Wa takhalli amma kana yad'u lidaf'ihi. Dia meninggalkan setiap yang tidak diinginkan dalam doa-doanya. Ya. Karena sesungguhnya doa li'anna du'a muqarinun lil 'amal. Karena sesungguhnya doa seharusnya sesuai dengan amal perbuatan. Ini ya. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, li'anna du'a muqarinun lil 'amal. Karena sesungguhnya doa itu harus sesuai dengan amal. Orang pengen pintar, pengen berhasil, misalnya yang mau, ya, adik-adik misalnya yang pengen lulus SBMPTN misalnya, atau bapak-bapak yang pengen dapat, ya, rezeki banyak misalnya hari ini, ya harus apa? Ad-du'a muqarinun lil 'amal. Doanya ini harus sesuai dengan amalnya, perbuatannya, pekerjaannya. Ya, kalau pengen dapat rezeki yang banyak, ya bekerja, jemput rezeki, berusaha supaya rezeki itu apa? Datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen lulus, ya apa? Belajar. Ya, belajar. Taib. Fal 'abdu yajtahidu fima yanfa'uhu fid dini wad dunya. Maka seorang hamba bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya dalam urusan agama maupun dunianya. Wa yas'alu rabbahu najaha maqsadihi. Dan dia juga berdoa kepada Rabbnya, memohon kepada Rabbnya untuk mendapatkan kesuksesan yang dia inginkan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Ya, wa yasta'inuhu ala dzalik, dan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Untuk ini ada dua cara baca ya. Tapi harus pasangannya harus benar ya. Bisa dibaca qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau qaddara ditasydid dalnya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu lafaz Allahnya dibaca marfu', dibaca dhammah. Kenapa? Itu jadi fa'il dari fi'il qaddara. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau mau dibaca qadarullahi wa ma syaa fa'al. Jangan dicampur-campur, qaddarallahi. Fi'il kok setelahnya isim majrur, dari mana?
Ini ya perlu dipelajari ya. Kalau pengen aman ya qadarullah gitu ya, disukunkan ya, sebagaimana para ya ahli nahwu mengatakan ya, taskun taslam, kamu sukun kamu selamat gitu ya. Ya, enggak terkena beban i'rab gitu ya. Namun harus dicamkan kalau mau dihidupkan lafaz Allahnya ya. Jadi qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Qadarullah ini ya susunan idhafah. Jadi apa? Mudhaf ilaih. Maka lafaz Allah menjadi mudhafun ilaih ya majrur. Taib. Nah, ini banyak yang qadarullah ya, qadarullahi ya. Kalau qadarullahi atau qadarullahu ya, ini keliru ya. Taib. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al atau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Taib. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis yang agung sekali. Ya. Hadis yang agung sekali. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah kamu ala ma yanfa'uka, untuk melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat bagimu. Di sini ada ma. Ada ma ya, isim mausul ya yufidul umum. Ya, dia bermakna umum. Ma di sini Nabi SAW tidak membatasi. Ya, tidak membatasi itu hanya perkara akhirat, perkara agama saja. Namun apa, ini umum, semua perkara, baik itu perkara dunia maupun perkara agama. Jika itu adalah sesuatu yang bermanfaat, apa kata Nabi? Ihris, semangatlah untuk melakukannya. Ya, ihris, semangat. Ya, bergairah, penuh dengan apa? Ya, sungguh-sungguh. Jangan lupa setelah itu. Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kenapa Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk mohon pertolongan kepada Allah? Sekuat-kuatnya seseorang, sesehat-sehatnya seseorang, sepinter-pinternya seseorang, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk mampu melakukan suatu pekerjaan, dia tidak akan mampu. Ya, orang pinter banget, cerdas banget. Misalnya ada mahasiswa, ada anak SMA mau ikut SBM ya, SBMPTN misalnya, pinter banget, dia terkenal. Dan dia apa? Menyandarkan kepintarannya pada dirinya sendiri. Oh, saya anak pintar, pasti saya lulus. Tidak pernah menyandarkan ya, hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak ya meluluskannya. Ya. Maka bisa kita lihat banyak orang yang demikian. Dia sombong dengan kekuatannya, dia sombong dengan kecerdasannya, sehingga dia apa? Merasa tidak perlu untuk mohon pertolongan kepada Allah. Merasa tidak perlu untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menggagalkan ya, tidak mensukseskan apa yang dia inginkan. Oleh karenanya ya, secerdas apapun kita, sekuat apapun kita ya, jangan lupa untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kecerdasan, kekuatan yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Wala ta'jiz, dan janganlah kamu lemah, jangan malas gitu ya. Ketika kita tahu apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat, baik itu untuk dunia maupun agama kita, maka jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah, lakukan dengan semangat, mohon pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Wa idza asabaka syai'un, dan jika kamu tertimpa suatu musibah, ya, fala taqul, janganlah kamu mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Duh, seandainya tadi saya begini begitu, pasti enggak akan jadi begini dan begitu. Ya, ini disebut dengan apa? Lau. Berandai-andai. Ya, berandai-andai, mengatakan andainya. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan ya, berandai-andai atau mengatakan lau adalah sesuatu yang dilarang ya di dalam ya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam agama kita. Ya.
Dengan catatan apa? Jika ya andai-andainya ini ya dalam rangka untuk menyesali perbuatan yang dia telah lakukan atau menyesali musibah yang menimpa dirinya. Duh, seandainya tadi saya naik motor itu pakai helm, pasti saya tidak akan ya kecelakaan dan seterusnya. Ini tidak boleh demikian. Ya. Tidak boleh demikian. Duh, seandainya saya tadi di samping anak saya pasti bisa menolongnya. Misalnya anaknya kecemplung kolam renang misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian lau-lau yang lainnya. Ya. Walakin kul, akan tetapi katakanlah jika tertimpa satu musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan bagi diri kita. Nabi SAW ajarkan kepada kita apa? Untuk mengucapkan qadarullahi wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah. Apa saja yang Allah takdirkan pasti terjadi. Ini sudah takdir Allah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka kita tidak bisa apa-apain. Kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau apa? Kita mau seandainya begitu dan seterusnya, tidak mungkin akan bisa kembali. Fa inna law, karena sesungguhnya perkataan law, seandainya ini taftahu amala syaitan, ini akan membuka pintu-pintu syaitan. Apa? Yaitu dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menerima takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan pada dirinya. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Karena mengimani takdir, bersabar dengan takdir adalah bagian dari keimanan seseorang ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara apa? Rukun iman. Rukun iman ya. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kita beriman kepada ya takdir, baik itu berupa takdir yang kita sukai maupun takdir yang tidak kita sukai, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Harus kita imani, harus kita sabar untuk menjalankannya. Taib. Nah, ini adalah hadis yang agung sekali. Meskipun ini cuma beberapa patah kata, namun mengandung makna yang sangat luar biasa. Maka semua pekerjaan, semua aktivitas, semua amal, baik itu amal dunia maupun amal akhirat, diperintahkan oleh Nabi SAW, jika itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, semangatlah kita untuk melakukannya. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah di dalam melakukannya. Oleh karenanya ada satu kaidah ya yang menjadi layaknya menjadi motivasi bagi setiap muslim, yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbu min ahadikum idza amila amalan ayyudkinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai salah seorang di antara kalian ketika dia beramal, ketika dia bekerja, ya ayyudqinahu, dia lakukan pekerjaannya, dia lakukan ya amalnya ini apa? Ayyudqinahu, dengan sempurna, dengan profesional. Ya, tidak malas-malasan, tidak lemah. Itu prinsip seorang muslim. Ya. Kita menjadi orang tua, jadilah orang tua yang profesional. Jangan sekedar apa? Ya. Punya anak, setelah punya anak Pak, urusannya istri. Ya, urusannya istri. Istri sebaliknya, ini urusannya suami. Ya, pendidikan anak kan di tangan suami. Ya, suami mengatakan dia enggak. Yang tiap hari sama anak kan istri. Subhanallah. Ini ketika mereka menikah sudah belajar bagaimana mengurus rumah tangga atau bagaimana mendidik anak atau belum? Atau yang lainnya, jadi seorang ya bergerak jadi aktivis dakwah. Ya, jadi aktivis dakwah dalam media misalnya. Ya, dia apa? Dia ya sempurna dalam artian apa? Dia profesional di dalam mengerjakan pekerjaannya. Dia jadi seorang dokter muslim, jadi seorang arsitek muslim, jadi seorang insinyur muslim. Apapun profesinya, jika dia seorang muslim, maka hendaknya yang menjadi prinsipnya adalah apa? Idza amila amalan ayyudqinahu. Ketika dia melakukan suatu pekerjaan, dilakukan dengan profesional, dilakukan dengan sempurna.
Taib. Ikhwatal iman wa akhwatal Islam, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini selayaknya dijadikan sebagai apa? Sebagai ya, idealisme kita sebagai seorang muslim. Ya, bukanlah bagian ya, atau bukanlah seorang muslim yang baik jika dia apa? Kelelar gitu ya, kata orang Jawa ya. Kalau bekerja itu kelelar gitu ya. Jadi kasih pekerjaan dia enggak beres-beres dan seterusnya. Kecuali ada sesuatu yang bermasalah pada dirinya. Ya mungkin dia saking banyaknya pekerjaan sehingga dia tidak bisa konsentrasi misalnya. Itu lain halnya. Harusnya dia bisa membagi waktu. Ya atau dia memiliki cacat atau memiliki kekurangan atau dia sedang ditimpa lain hal, itu kan sesuatu yang insidental, enggak setiap hari. Ya kalau orang tiap hari kerja tuh kelelar gitu ya, males-malesan ya, beler, enggak semangat gitu ya. Ini bukan prinsip seorang muslim. Seorang muslim hendaknya apa? Dia semangat di dalam melakukan pekerjaannya. Taib. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan fajama'a sallallahu alaihi wasallam bainal amri bil hirsi 'alal umurin nafi'ati fi kulli halin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas menggabungkan antara perintah untuk berupaya mendapatkan manfaat, ya, untuk berupaya mendapatkan manfaat dalam setiap keadaan, baik itu manfaat dunia maupun akhirat. Ya, baik itu manfaat dunia maupun akhirat, dengan ya menggabungkan antara apa? Menggabungkan perintah untuk melakukan perkara yang bermanfaat wal isti'anatu billah, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Tidak hanya diperintahkan untuk bersemangat kerja, namun jangan lupa minta tolong sama Allah. Jangan lupa. Kita tuh lemah, kita tuh enggak punya daya dan upaya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak daya dan upaya kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa? Wasta'in billah. Minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa adamul inqiyadu lil ajzi alladhi huwal kasal ad-dar. Dan dia tidak tunduk dengan ya ketidakberdayaan. Ya, dia tidak tunduk dengan kelelarnya dirinya sendiri. Alladhi huwal kasal, yang merupakan kemalasan yang berbahaya, yang akan mendatangkan bahaya pada dirinya. Ya. Taib. Kemudian wa bainal istislamu lil umuril madiyah an-nafidah wa musyahadatu qada'illahi wa qadarihi, ya. Bacanya wa qadarihi. Dan Nabi SAW juga memerintahkan atau menggabungkan antara ya menyerahkan ya supaya kita berserah kepada atau pasrah terhadap perkara-perkara yang telah lalu, ya, perkara-perkara yang telah berlalu, serta menyaksikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya. Jadi Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk bersemangat di dalam beramal. Tidak hanya bersemangat di dalam beramal dan bekerja, namun apa kita diperintahkan untuk minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunduk pada rasa malas, jangan tunduk sama rasa ya lemah. Begitu pula Nabi SAW juga perintahkan kepada kita untuk pasrah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Sehingga tidak perlu kita mengungkit-ungkit sambil mengatakan, duh seandainya begini begitu, aduh seandainya begini begitu. Karena hal ini akan menyebabkan dia tidak beriman, dia mengingkari atau bahkan tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi seorang muslim harus ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Jadi ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban seorang muslim. Tidak boleh tidak. Sehingga seorang muslim yang tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ini dipermasalah dalam keimanannya. Dan dia saksikan bahwasanya semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi ya ketentuannya. Wa ja'alal umur qismain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya perkara ini menjadi dua bagian. Ya, menjadikan sebuah perkara menjadi dua bagian. Qisman yumkinul 'abdu as-sa'yu fi tahsilihi
atau tahsili ma yumkinu minhu. Bagian yang pertama, bagian di mana seorang hamba mungkin ya atau memungkinkan baginya untuk meraihnya atau meraih apa yang memungkinkan baginya. Ya, seorang hamba mungkin untuk meraihnya atau ya dia memungkinkan baginya untuk meraihnya. Au daf'uhu au tahfifuhu fahadha yubdi fihi al-'abdu majhuduhu. Dalam hal ini, jika bagian seorang hamba yang mungkin baginya untuk meraihnya atau meraih apa yang mungkin baginya atau menolaknya atau meringankannya, maka dalam hal ini seorang hamba harus memperlihatkan yubdi fihi al-'abdu majhuduhu, memperlihatkan kesungguh-sungguhannya, wa yasta'inu bima'budihi, dan dia mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam perkara apa? Dalam perkara-perkara yang mungkin dia mungkin baginya untuk meraihnya atau meraih sesuatu yang mungkin baginya. Wa qisman, dan bagian yang lainnya adalah la yumkinu fihi dzalik. Bagian yang tidak mungkin untuk dia meraihnya. Dia tidak mungkin untuk meraihnya. Fahadha yatma'innu lahul 'abdu wa yarda wa yaslam. Maka hendaknya seorang hamba dalam perkara demikian, ya, hendaknya dia pasrah, ya, dia tenang, ridha dan pasrah. Kenapa? Fala raiba anna mura'ata hadzal asli sababun lis-sururi wa zawalil hammi wal ghammi. Ya, maka tidak diragukan lagi bahwasannya ya berpedoman dengan kaidah ini, yaitu dalam perkara-perkara yang mungkin dia dapatkan, seperti meraih rezeki, meraih pekerjaan, lulus dalam satu ujian, atau mendapatkan sesuatu dari hal dunia. Maka dia curahkan kesungguhannya disertai dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memang mungkin dia dapatkan, dan hal itu memang memungkinkan baginya untuk dia ya usahakan. Maka dia curahkan segala tenaganya, usahanya, kesungguhannya, kemudian dibarengi dengan mohon pertolongan kepada Allah. Nah, kalau dalam perkara yang dia tidak mampu untuk merubahnya, tidak mampu untuk mendapatkannya, ya, dan tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya kecuali hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketetapannya, maka hendaknya dia ya memperbesar ridhonya kepada Allah, memperbesar pasrahnya dan ketenangan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang jika dia sadar ya, apa yang dia terima itu adalah sesuatu yang memang sudah takdir dari Allah, dia tidak mampu merubahnya. Misalnya seorang, kenapa saya jadi ya laki-laki gitu ya, ya dia tidak mampu merubahnya itu ya. Kemudian dia tidak terima karena dia pengen jadi perempuan, misal begitu ya. Atau kenapa dia jadi anak orang miskin misalnya. Kemudian dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mampu. Maka yang bisa dilakukan adalah dia tenang, ridho dan pasrah atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain sebagainya. Kenapa dia dapat musibah dan seterusnya, ya. Kenapa di tempat saya banjir, ya. Kenapa di tempat saya longsor? Kita tidak mampu untuk melakukannya, tidak mampu untuk merubahnya. Ya, yang hendaknya kita lakukan dalam perkara-perkara kejadian-kejadian semacam itu apa? Tenang, pasrah dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesuatu yang mungkin kita untuk melakukannya, meraih pekerjaan, mendapatkan rizki, meraih jodoh dan seterusnya, maka kita curahkan kemampuan kita, usaha kita, kemudian dibarengi dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal inilah yang akan menyebabkan seorang dia bahagia. Ya, menyebabkan seorang bahagia. Dia tahu kalau ini mampu dia dapatkan, maka dia curahkan kesungguhannya dan minta tolong pada Allah. Kemudian dia sadar ini tidak mungkin dia mampu merubahnya, maka dia pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mengerti kebaikan ya pada dirinya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Taib, demikian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah.
ya yang kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu apa? Fokuskan pikiran kita, fokuskan tenaga kita untuk melakukan apa yang kita hadapi hari ini. Jangan mikirin kemarin yang sudah berlalu. Ya, jangan mikirin kemarin yang sudah lewat. Kemudian kita ungkit-ungkit, kemudian sambil kita mengucapkan, duh seandainya kemarin begini begitu. Itu hanya akan membuat kita jadi tidak produktif. Hal itu malah jadi kontraproduktif terhadap apa? Pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita hadapi. Karena sedih, karena galau, kemarin itu tidak sempurna pekerjaan, jadi apa? Merenung, bengong, domblong, yang kata orang Jawa ya. Ini malah jadi tidak produktif. Aduh kemarin kalau begini, harusnya begini itu ya. Harus kita sadari apa? Maka hendaknya seorang jadi apa? Ibnu yaumihi. Ya, jadi manusia pada hari itu. Jangan mikirin yang kemarin sudah. Kemudian kita katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Qadarullah wa masya'a fa'al. Sudah lalu biarlah berlalu. Kata pepatah Arab mengatakan dzahaba ams bima fih. Yang lalu biarlah berlalu. Kenapa? Kita tidak mungkin akan mengembalikannya. Kemudian kita nanti perbaiki, kita koreksi, tidak bisa. Berarti apa? Fokus apa yang akan kita lakukan hari ini. Dan jangan terlalu kepikiran di masa yang akan datang atau pekerjaan yang nanti akan kita lakukan di masa yang akan datang. Karena akan menyebabkan kita jadi apa? Terlalu khawatir. Aduh besok kalau nggak begini begitu bagaimana ya? Aduh kalau nanti besok saya tidak mampu ya memberi nafkah kepada istri saya bagaimana ya? Aduh kalau saya besok tidak bisa mengasuh anak bagaimana ya? Aduh kalau besok dan seterusnya. Khawatir dari ya kejadian-kejadian ataupun apa kegiatan-kegiatan ya di masa yang akan datang, ini akan menyebabkan kita jadi tidak fokus dari pekerjaan kita hari ini. Maka seorang ketika fokus mengerjakan ya, pekerjaannya ataupun amalnya pada hari ini, maka dia tidak akan ya tertimpa rasa sedih, rasa galau yang itu hanya akan menyebabkan dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Oleh karenanya ya memikirkan masa lalu, bersedih atas masa lalu yang telah lewat, pekerjaan yang telah lewat, ataupun terlalu khawatir, terlalu galau, ya terlalu gelisah memikirkan masa yang akan datang, ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan seorang itu tidak mendapatkan kebahagiaan, menyebabkan seorang itu akan terus sedih. Maka hilangkan hal-hal semacam ini dengan cara apa? Fokus mengerjakan pekerjaan, fokus mengerjakan amal yang kita hadapi pada hari ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menjadikan hari-hari kita ini hari-hari yang fokus di dalam beramal dan menjauhkan kita dari kegalauan, memikirkan, kekhawatirkan memikirkan sesuatu yang akan datang ataupun yang menyedihkan sesuatu yang telah berlalu. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.